Dulunya anggaran itu 70% untuk seminar, untuk buat buku, kunjungan, studi banding dan seterusnya. Aku balik, perintah presiden. 70% ke petani, beli pupuk, beli benih unggul, beli traktor, alat mesin pertanian, digunakan petani. Itu yang menentukan produksi. Oke, kemudian 30% biaya seminar, lain-lain, segala macam, 30%. Selama 20 tahun ini terbalik. Bagaimana sih Pak menarik untuk petani milenial untuk mau masuk? Gini, kami sudah diskusi dengan Menteri Pendidikan. Ada program Merdeka Belajar. Ya. Saya katakan Pak Menteri, ayo kita gandengan tangan. Ini merah putih satu, bendera kita satu. Ayo kita kolaborasi. Terus gimana caranya? Gunakan teknologi, literasi digital sekarang ini dengan era digital. Gunakan itu. Kami sudah gunakan sekarang. Jadi memupuk menggunakan drone. Kemudian panen, kemudian produksi. Semua menggunakan mekanisasi. Dulu kan mekanisasi. Iya, masih menggunakan sapi. kerbau. Sekarang bertransformasi menjadi teknologi modern. Nah, kalau menggunakan teknologi, biaya produksi turun 60%. Oke? Produktivitas bisa 2 kali lipat. Ya. Lossisnya yang 10%, 10,2% kita bisa ambil. Artinya ini menguntungkan. Manakala menguntungkan dan tidak perlu turun sawah, kena lumpur, pasti petani milenial mau. Nah, dulu aku gagas Gerakan Pemuda Tani Indonesia, Gempita. Aku gerakan, itu ada 2 juta terlibat. Ayo kita, tapi kita beri teknologi. Nih, anak muda, gunakan ini teknologi. Di mupuk pakai drone, kemudian panen pakai peralatan, semua pertanian modern. Kalau dulu panen itu pakai sabit. Lah ini bisa 25 orang. Dan itu waktunya lama untuk 1 hektar. Kalau sekarang kita gunakan combine harvester. Itu hanya 2 jam, 3 jam selesai. Jadi 3 jam dibanding 25 hari kalau 1 orang. Nah inilah teknologi. Nggak bisa kita hindari teknologi. Tidak mungkin kita bersaing dengan Thailand, Vietnam, Jepang tanpa teknologi. Dulu tahun 2014 akhir kami menjabat Menteri Pertanian. Aku coba komparasi data 20 tahun Kementerian Pertanian. Apa sih dilakukan? Kemudian mengkomparasi dunia. Di mana posisi kita? Aku melihat data bagaimana postur anggaran. Nah, ini arahan Bapak Presiden. Ini gagasan Presiden dengan pertanian modern ini, sehingga swasembada. Beliau katakan tolong Pak Amran, tolong anggaran itu fokuskan ke petani. Itu arahan Bapak Presiden, jelas, clear. Dulunya anggaran itu 70% untuk seminar, untuk buat buku, kunjungan, studi banding dan seterusnya. Aku balik, perintah Presiden. 70% ke petani, beli pupuk, beli benih unggul, beli traktor, alat mesin pertanian, digunakan petani. Itu yang menentukan produksi. Oke, kemudian 30% biaya seminar, lain-lain, segala macam, 30%. Selama 20 tahun ini terbalik. Nah, ini kebijakan yang kita ambil harus pro kepada petani. Kalau tidak, nggak mungkin. Satu lagi ada yang menarik. Ini Kepres kami rubah. Dan Presiden luar biasa. Presiden kita luar biasa. 1 hari langsung beliau rubah. Apa yang diubah? Dulu kita impor jagung. Tahun kita langsung swasembada. Kenapa? Kita menentukan harga terendah. Floor price untuk jagung 3.150. Petani rame-rame produksi. Tahu? Bisa bayangkan, kuburan pun ditanami. Kuburan di Jogja ditanami. Aku tanya, kok kuburan ditanami? Aku sudah izin. Ya nenekku, aku tanami kuburanmu karena harga jagung lagi membaik. Nah ini, coba kita lihat gambarnya. Ini yang terjadi. Bayangkan kuburan ditanami jagung. Yang tidak punya, ada Lampung pinggir jalan. Kalau di Sumatera itu di bawah pohon sawit. Dulunya panen rumput. Setelah ada kebijakan yang tepat dari Bapak Presiden, itu panennya jagung, tanam jagung. Jadi
panen sawit, juga panen jagung di bawahnya. Luar biasa kan? Iya. Itu harus ada kebijakan-kebijakan terobosan. Terobosan harus kreatif ya Pak. Harus kreatif. Yang bisa membuat lompatan adalah inovasi baru, ide baru, dan berani mengambil tindakan. Kemudian yang di Sumatera, di bawah pohon kelapa sawit, itu yang ditanami adalah jagung. Kebijakan yang tepat, itu dahsyat untuk produksi. Bukan uang segalanya, bukan APBN segalanya. Tetapi kebijakan yang tepat adalah, itu bisa meningkatkan produksi yang luar biasa. Dulu, kalau panen puncak, harga jatuh. Kenapa harga jatuh? Ada impor masuk. Saya pernah dibully, sering kali dibully. Ada impor, sudah hampir sandar di Jawa Timur. Aku katakan jangan. Kembalikan impor itu. Itu kalau tidak salah ada 4 kapal waktu itu. Kembalikan. Karena lagi panen puncak. Itu kalau panen puncak terus impor, ini membunuh petani kita secara tidak langsung. Bayangkan 20 juta petani jagung, padi kita yang kena dampak kalau mengimpor pada saat panen puncak. Dari harga 3.000 harusnya tiba-tiba jatuh. Itu menjadi 1.000. Itu kerugian petani kita. Pernah saya hitung itu 40 triliun seketika. Nah ini yang kita harus jaga semua. Jadi mulai dari kebijakan, kami sangat, Bapak Presiden luar biasa. Kalau kepentingan petani, beliau langsung setuju. Kemarin ada pupuk, akan ditambahkan pupuk dengan bibit, Presiden langsung setuju. Yang penting terarah. Yang penting petani betul-betul menikmati. Kalau untuk terkait dengan harga ini Pak, kan agak sensitif juga sebetulnya Pak, karena di tingkat petani mungkin mereka senang dengan harga yang naik Pak. Iya. Tapi nanti pas sudah di tingkat konsumen kan pasti akan meningkat juga nih harganya. Bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan agar petani senang, tapi konsumen masyarakat juga tetap tenang nih Pak dengan harga. Untuk menjaga petani, yang pertama, untuk menjaga kan hasil akhir, yang hasil penjualan terakhir yang kita hitung. Untuk menjaga petani adalah yang pertama adalah berikan bibit unggul, produktivitasnya tinggi, bisa naik 20%. Kemudian planting index, tanam 1 kali menjadi 2 kali, berarti bisa 2 kali pendapatan kan, naik kan, produktivitas sudah naik. Kemudian tanam, kemudian kita menggunakan alat mesin pertanian. Alat mesin ini menekan biaya produksi 40-60%. Berarti jauh, sudah Pak. 4 pendapatannya. Oke. Nah, setelah itu kita menyiapkan dia hilirisasi. Kita membangun, ini arahan Bapak Presiden, koperasi dikorporasikan sehingga petani menjadi pengusaha besar. Kemudian ini distribusi, kemudian masuk ke Bulog. Bulog ini menjadi badan pangan, ini menjadi stabilisator. Jadi petaninya untung, tapi konsumennya juga tersenyum. Pemerintah berada di tengah. Nah, jadi ini yang tadi 4 poin ini kita lakukan. Petaninya pasti sejahtera. Pupuknya tepat waktu, bibitnya tepat waktu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini perlu kita kolaborasi untuk pangan kita.